panen besar sehingga harta saya lebih banyak daripada harta-harta orang lain. Ya senyum aja, jalannya seakan-akan sombong. Maka janganlah kita jalan dengan mengangkat kepala kita, mengangkat dagu kita, mengangkat dada kita. Kalau bisa kita jalan biasa aja. Kemudian juga jalannya kalau bisa menunduk. Kecuali nanti kalau pas ada orang, ada teman, ada kerabat yang lihat kita, baru kita lihat beliau, kita sapa, ahlan wa sahlan, ahlan bikum. Kalau orang Arab nyapanya bukan ahlan wa sahlan, bukan gimana kabarnya Bapak, sehat enggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ketemu temannya, assalamualaikum. Ucapkan salam. Maka dari itu biasakan kita untuk juga menyapa kemudian dengan mengucapkan salam. Waghdud min sautik, dan lunakkanlah suara atau rendahkanlah tingkatan suara kita. Jangan kita berkata dengan perkataan yang keras, yang tinggi, nada tinggi, kemudian seakan-akan nada kita marah. Jangan. Kita rendahkan, kita turunkan nada suara kita agar kita tidak menjadikan orang lain itu malah suuzon sama kita. Oh, itu lagi marah itu. Oh, itu lagi emosi itu. Ya, pelan-pelan ngomongnya, pelan-pelan aja, sabar aja. Kalau ada orang mereka marah, udah pelan-pelan aja, biarin, tanggepinnya pelan-pelan. Mereka marah-marah, udah kamu mau apa sih? Udah sini. Yuk kita selesaiin. Ada permasalahan, ada perselisihan, mereka marah-marah, udah kita iya, udah kamu mau apa? Oke. Nah, itu adalah tata cara di mana Luqman mengajarkan kepada anaknya agar tidak berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan mengangkat dagunya, mengangkat dadanya, juga harus melunakkan suaranya. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Karena sesungguhnya suara yang paling buruk itu suaranya siapa? Keledai, hamir, himar, keledai. Ada yang pernah dengar suara keledai, Bapak Ibu sekalian? Kalau dengar suara keledai itu benar-benar memekakkan telinga, bikin gak nyaman telinga itu. Wallahi jelek suaranya, Pak Muslim. Dan ini betul-betul jelek. Saya tidak mengejek keledai, tidak apa, tapi itu adalah betul-betul suara yang tidak membuat kita nyaman untuk mendengarnya. Jadi mirip-mirip dengan suara trompet begitu ya, tot begitu. Kemudian kadang-kadang suaranya juga seperti ringkikan kuda, tapi yang lebih buruk daripada kuda. Kalau kuda kan seperti gagah, begitu kan ya. Kuda kan gagah ya, apalagi kalau dia lagi terpacu, lagi diajak perang, maka dia semangat begitu. Tapi keledai itu lebih buruk daripada itu, sehingga suara-suara yang tidak baik, kemudian segala hal yang bernada tinggi, kemudian yang tidak sesuai dengan apa yang disangkakan oleh manusia, yang suara-suara yang tidak baik, maka itu membuat orang-orang bersuudzon kepada kita. Kalau suara yang buruk membuat orang bersuudzon kepada kita, suara yang melengking, suara yang dengan nada tinggi, buat orang suudzon kepada kita. Maka dari itu janganlah kita berbuat di muka bumi ini dengan mengangkat dagu kita, dada kita. Kemudian janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan rasa sombong kita, dan hendaknya kita merendahkan jalan kita, memalingkan wajah kita kepada orang-orang yang sudahlah, nggak usah diurusin gitu loh. Orang-orang yang berkomentar itu nggak usah diurusin lagi. Jangan diladenin. Kalau kita ngeladenin malah kita nanti yang seakan-akan ya namanya juga orang yang belum ngerti, malah kita ladenin, ya kita sama aja, berarti kita juga sama seperti mereka. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam Zubdatul Tafsir bin Fathul Qadir beliau mengatakan bahwasanya mengangkat suara itu kecuali dari kebutuhannya itu adalah seperti orang-orang yang tidak baik, yaitu kebiasaan orang-orang yang suka teriak-teriak. Kemudian di sini termasuk daripada golongan suara-suara yang tidak baik. Jadi mengangkat suara-suara yang tidak baik, kemudian suara-suara emosi, suara-suara marah, itu adalah suara-suara yang tidak baik, seperti selayaknya suara keledai. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan tafsir Zubdatul Tafsir min Fathul Qadir dari ayat ke-12 surat Luqman, dari walaqad ataina Luqman al-hikmah sampai inna ankaral aswati la sautul hamir, ayat ke-19. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, apakah masyaallah muslimin Bapak Ibu ada yang belum mengetahui atau ada yang belum jelas penjelasannya tadi, tafsirnya, falyatafaddal
Ada yang belum ngerti boleh bertanya. Barakallahu fikum. Ya Ibu. Waalaikumsalam. Apakah termasuk doa seorang nenek pada cucunya? Yang tadi kan doa seorang ibu kepada anaknya adalah makbul. Apakah termasuk doa seorang nenek pada cucunya? Kemudian apakah doa seorang ibu untuk anaknya yang sudah diambil terlebih dahulu oleh Allah itu juga akan diijabah karena pemahaman kita amalan yang tidak pernah terputus adalah doa seorang anak kepada orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana tentang doa seorang nenek kepada cucunya. Kan kita bahas tentang anak kepada ibunya atau orang tua kepada anaknya. Bagaimana dengan doa nenek kepada cucunya? Apakah itu juga mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu berlaku seperti ayat yang kita sampaikan tadi? Baik, jawabannya adalah bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd, termasuk juga daripada orang tua yang sebelumnya. Karena orang tua kita, ayah ibu kita memiliki siapa? Memiliki orang tua lagi. Yaitu siapa? Kakek nenek kita. Maka kakek nenek kita pun juga sama. Doa-doa beliau untuk keturunan anak keturunan beliau itu juga berlaku dan mustajab bagi beliau. Maka jangan sampai kalau kita masih punya kakek nenek, bahkan kakek buyut atau nenek buyut yang masih hidup, ya minta doa sama beliau, minta tolong sama beliau agar didoakan kita sukses sekolahnya, lancar kerjanya dan lain sebagainya. Maka itu juga berpengaruh bagi kita. Meskipun yang paling utama itu adalah ibu kita. Karena apa? Karena ibu kita lah yang mengandung kita, yang merawat kita, yang menyusui kita sehingga 2 tahun lamanya, kemudian menyapih kita, kemudian mengajarkan kita tentang sholat, tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita sudah dewasa dan kita membalas semua perbuatan baik orang tua kita, ibu kita terutama, kita tidak akan bisa membalasnya. Tapi daripada seorang nenek, seorang ibu itu lebih besar doanya, lebih kuat lagi doanya, lebih mustajab lagi doanya. Cuman masalahnya kita dengan ibu kita kadang kita sungkan, kita malu kalau mau berbaik hati kepada ibu kita, kita malu. Kita sungkan, kemudian kalau mau berbuat baik kita nggak enakan, seakan-akan nanti ibu kita kenapalah, karena banyak di zaman sekarang itu seorang anak yang ingin mengungkapkan perasaan kepada ibunya, tapi malah sama ibunya dibalas apa? Ada seorang anak yang katanya, saya dengar dari teman bahwasanya kalau seorang anak tersebut pas di tanggal 22 Desember, katanya kan hari ibu, kemudian ia berbakti kepada ibunya, kemudian mengucapkan selamat hari ibu katanya, kemudian dengan membawa hadiah kepada ibunya. Ketika mau disampaikan kepada ibunya, malah sama ibunya diomelin, kamu itu nggak pernah bantu ibu, ngucapin selamat hari ibu, sama aja nggak pernah bantu, nggak mau taat, malah diomel-omelin. Maka ini kembali lagi kepada mereka berdua. Apakah mereka berdua hubungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala baik atau tidak? Kalau hubungan keduanya baik, sama-sama solih, solihah, ibunya solihah, anaknya solih atau solihah, maka insya Allah doanya lebih kuat di situ. Tapi kepada neneknya, kakeknya, orang tua ibunya juga sama, tapi lebih kuat kepada ibunya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan kalau di dalam hadis kan katanya doa anak soleh kepada kedua orang tuanya yang sudah wafat itu tidak akan terputus. Dan apakah anak yang meninggal duluan sehingga doanya kedua orang tuanya kepada anaknya terputus atau tidak? Ini juga kembali lagi sama. Maka doanya tidak akan terputus juga. Selama didoakan untuk anaknya tidak akan terputus. Tapi kembali lagi dengan syarat apa? Orang tua yang solih, orang tua yang solihah. Kalau tadi doa anak soleh, sekarang doa orang tua yang soleh dan solihah. Maka doa kedua orang tua, doa seorang ibu tadi tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tua tersebut
soleh solehah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tuanya nggak soleh, nggak solihah, suka berbuat keburukan, suka berbuat kemaksiatan, ya gimana mau doain anaknya? Mungkin iya kalau pas lagi ingat, kalau enggak ya mungkin nggak didoain. Maka dari itu kalau kita sebagai orang tua, jadilah orang tua yang solih dan solihah, biar kita doain anak-anak kita. Nyampe ibu doanya. Barakallahu fikum. Ada lagi sebelum kita akhiri Bapak Ibu? Tafadhal Ibu. Tafadhal. Waalaikumsalam. Doa terus kok belum dijawab, kena apa Ustaz dengan doanya? Tayyib. Baik. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan doa? Katanya doa ibu itu pasti tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya betul. Doa seorang ibu kepada anaknya itu mustajab sekali dan insya Allah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa Ustaz ada doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini kok masih belum, saya rasa belum diijabah oleh Allah, itu kenapa? Ya, berarti nanti kita melihat kembali kepada syarat pengabulan doa tersebut dan apakah kita sudah menyelesaikan syarat-syarat tersebut atau tidak. Karena ada seorang hamba di mana Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis, dzakar rajulun da'allaha laila wa nahara, ia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, ya Allah wa malbasuhu haram wa mat'amuhu haram, tapi pakaiannya haram, makanan yang dimakan itu makanan yang haram, kemudian kebutuhannya, fasilitasnya yang digunakan didapat dari cara yang tidak halal atau dari yang haram. Fakaifa tustajabu da'watuhu, maka bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka lihat lagi, bisa jadi ada suatu penghalang yang membuat seseorang tersebut meskipun kedudukannya seorang ibu, kenapa kok dia tidak bisa dikabulkan doanya? Karena barangkali ada harta-harta yang digunakannya berasal dari harta yang haram, ada pakaian yang dipakainya berasal dari pakaian yang didapat dari cara yang haram, ada juga makanan yang dikonsumsi dia pun juga anaknya, anak cucunya, keluarganya yang didapat dari cara yang haram. Inilah yang membuat doa itu tidak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi bersabda, ada seorang laki-laki yang berdoa sampai khusyuk doanya, minta tulus ikhlas kepada Allah, tapi nggak pernah dikabulkan doanya. Bagaimana bisa dikabulkan? Wong dia berdoa dengan pakaian hasil curian, makanannya, gizinya, tenaganya diambil dari harta yang tidak halal. Maka kita perlu meriset, mengecek kembali, kita muhasabah lagi, apakah diri kita ini pernah atau sedang memakan harta yang haram atau tidak. Kita telusuri harta kita dapat dari mana aja sih? Saya kerja di sini, saya kerja ini, kerjaan saya ini, halal nggak kerjaannya, baik nggak, dapat yang baik nggak perbuatannya tersebut. Kalau dia kerjanya baik, bagi dia baik, tapi ternyata kerjaannya mencampur susu dengan air biar susunya makin banyak kemudian dijual, itu kan sebuah perbuatan yang curang, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ya bisa jadi itulah yang membuat doa-doa kita, ya kamu kalau kata Allah, misal jadi di benak Allah itu seperti ini, kamu kalau dalam kebutuhan sehari-hari kamu akan tetap saya kasih rezeki, udah ditentukan rezekinya buat kamu. Tapi kalau doa ini, kalau kamu masih saja melakukan hal-hal yang haram tadi, makan makanan yang haram, ya mohon maaf, doanya belum dikabulkan kalau belum berhenti dari hal-hal yang haram tersebut. Ibaratnya Allah berkata seperti itu. Maka kita perlu mengecek lagi. Ada kalanya doa kita itu dikabulkan, ada kalanya doa kita itu diganti dengan yang lebih baik. Ustaz, tapi saya udah ngelakuin segala hal Ustaz, makanan saya, kebutuhan saya semuanya dari harta yang halal Ustaz, saya yakin Ustaz. Tafadhal thayyib, kalau sudah betul-betul yakin jelas hartanya dari harta yang halal, maka insya Allah doa-doa kita akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Karena Allah mengabulkan doa kita dengan dua cara. Yang pertama langsung mengabulkan doa kita, yang kedua mengganti doa kita dengan yang lebih
lebih baik. Bisa jadi kita doa, ya Allah tolong jadikanlah anak saya masuk perguruan tinggi negeri, diterima di universitas A misalnya. Tapi karena Allah tahu nanti kalau dia kuliah di sini dia bakalan bertemu teman-teman yang nggak baik, bertemu circle yang nggak baik, Allah nggak kabulkan doa dia, jadi Allah masukkan ke pondok misalnya. Itu termasuk daripada ijabah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang dikabulkan, kadang tidak dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, kita lihat lagi apakah kita makan makanan halal atau makanan-makanan yang haram. Barakallahu fiik. Ada lagi sebelum kita akhiri? Cukup insyaallah. Sudah jam 6:30 kurang 15 ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan jemaah Masjid Muhammad Al-Fatih yang hadir offline maupun online. Semoga kajian pada pagi hari ini menambah ketakwaan kita, menambah keimanan kita, menjadikan langkah kaki kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semoga kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim wa la akhta wa la astaghfirukum wa billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa habis ini kita sholat sunnah syuruk agar kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.